Baik, Imamat 13, Imamat 13 ayat 1 sampai 5. Demikian firman Tuhan, penyakit kusta. Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun. Ayat 2, apabila pada kulit badan seseorang ada bengkak atau bintil-bintil atau panau yang mungkin menjadi penyakit kusta pada kulitnya, ia harus dibawa kepada Imam Harun, lalu kepada salah seorang dari antara anak-anaknya, imam-imam itu. Ayat 3, imam haruslah memeriksa penyakit pada kulit itu, dan kalau bulu di tempat penyakit itu sudah berubah menjadi putih, dan penyakit itu kelihatan lebih dalam dari kulit, maka itu penyakit kusta. Kalau imam melihat hal itu, haruslah ia menyatakan orang itu najis. Ayat 4, tetapi jikalau yang ada pada kulitnya itu hanya panau, putih, dan tidak kelihatan lebih dari kulit, dan bulunya tidak berubah menjadi putih, imam harus mengurung orang itu 7 hari lamanya. Ayat 5, pada hari yang ketujuh haruslah imam memeriksa dia. Bila menurut penglihatannya penyakit itu masih tetap dan tidak meluas pada kulit, imam harus mengurung dia 7 hari lagi untuk kedua kalinya. Amin. Amin. Demikian firman Tuhan. Ayat 6. Kemudian pada hari yang ketujuh haruslah imam memeriksa dia untuk kedua kalinya. Bila penyakit itu menjadi pudar dan tidak meluas pada kulit, imam harus menyatakan dia tahir. Itu hanya bintik-bintik, orang itu harus mencuci pakainya dan ia menjadi tahir. Ayat 7. Tetapi jikalau bintil-bintil itu memang meluas pada kulit, sesudah ia minta diperiksa oleh imam untuk dinyatakan tahir, haruslah ia minta diperiksa untuk kedua kalinya. 8. Kalau menurut pemeriksaan imam bintil-bintil itu meluas pada kulit, imam harus menyatakan dia najis. Itu penyakit kusta. Ayat 9. Apabila seseorang kena kusta, ia harus dibawa kepada imam. Ayat 10. Kalau menurut pemeriksaan imam pada kulitnya ada bengkak yang putih yang mengubah bulunya menjadi putih dan ada daging liar timbul pada bengkak itu. Amin. Ayat 11, maka kusta idapanlah yang ada pada kulitnya. Imam harus menyatakan dia najis dengan tidak usah mengurung dia, karena orang itu memang sudah najis. Ayat 12, jikalau kusta itu timbul di mana-mana pada kulit, sehingga menutupi seluruh kulit orang sakit itu, dari kepala sampai kakinya, seberapa dapat dilihat oleh imam. 13, dan kalau menurut pemeriksaannya, kusta itu menutupi seluruh tubuh orang itu, maka ia harus dinyatakan tahir oleh imam. Ia seluruhnya telah berubah menjadi putih, jadi ia tahir. 14, tetapi pada waktu ada tampak daging liar padanya, najislah ia. 15, kalau daging liar itu dilihat oleh imam, ia harus menyatakan orang itu najis, karena daging liar itu najis dan itu penyakit kusta. 16, atau atau apabila daging liar itu susut dan berubah menjadi putih, haruslah orang itu datang kepada imam. Amin. Ayat 17, kalau menurut pemeriksaannya penyakit itu telah berubah menjadi putih, haruslah imam menyatakan orang itu tahir. Memang ia tahir. 18, apabila pada kulit seseorang ada bara yang telah sembuh, tetapi di tempat bara itu
timbul bengkak yang putih atau panau yang putih kemerah-merah, haruslah orang itu minta diperiksa oleh 20. Kalau menurut pemeriksaan dia panau itu kelihatan lebih dalam daripada kulit dan banyak berubah jadi putih, maka imam harus menyatakan orang itu najis karena penyakit kusta yang timbul di dalam darah itu. 21. Tetapi jikalau panau itu diperiksa oleh imam dan ternyata tidak bulu yang banyak dan tidak lebih daripada kulit, malahan pudar, imam harus mengurung orang 7 hari lamanya. Amin. Ayat 22, dan jikalau panau itu memang meluas pada kulit, imam harus menyatakan dia najis. Itu penyakit kusta. Ayat 23, tetapi jikalau panau itu masih tetap dan tidak meluas, maka itu bekas bara dan imam harus menyatakan orang itu tahir. Ayat 24, atau apabila pada kulit seseorang ada lecur karena api dan daging liar yang timbul pada lecur itu menjadi panau yang putih kemerah-merahan atau putih. 25, maka imam harus memeriksa panau itu. Bila ternyata bulu pada panau itu berubah menjadi putih dan panau itu kelihatan lebih dalam dari kulit, maka yang timbul di dalam lecur itu adalah penyakit kusta, dan imam harus menyatakan dia itu najis. Itu penyakit kusta. Ayat 26, tetapi jikalau menurut pemeriksaannya tidak ada panau itu, bulu yang putih dan panau itu tidak lebih dalam daripada kulit, malahan pudar, imam harus mengurung orang itu 7 hari lamanya. Amin. 27. Pada hari yang ketujuh, imam harus memeriksa lagi dia. Jikalau panau itu memang meluas pada kulit, maka haruslah imam menyatakan dia najis, itu penyakit kusta. Tetapi jikalau panau itu masih tetap dan tidak meluas pada kulit, malahan pudar, maka itu bengkak, lecur, dan imam harus menyatakan dia tahir sebab itu bekas lecur. Apabila seorang laki-laki atau perempuan mendapat penyakit pada kepala atau pada janggut, imam harus memeriksa penyakit itu. Bila itu kelihatan lebih dalam dari kulit dan ada padanya rambut halus yang kuning, maka imam harus mengatakan orang itu najis. Karena itu kudis kepala yakni kusta kepada kepala atau kusta janggut. Dan apabila menurut pemeriksaannya penyakit kudis itu tidak kelihatan lebih dalam dari kulit dan tidak ada padanya rambut yang hitam, maka imam harus mengurung orang yang kena penyakit kudis itu 7 hari lamanya. Amin. Bu Eti, ayat 32, Bu. 32. Pada hari yang ketujuh, imam harus memeriksa penyakit itu. Bila ternyata kudis itu tidak meluas dan tidak ada rambut yang kuning padanya, dan kudis itu tidak kelihatan lebih dalam dari kulit. 33. Maka orang harus mengurung orang yang kena kudis itu. Kemudian pada hari yang ketujuh, imam harus memeriksa lagi kudis itu. Bila ternyata kudis itu tidak meluas pada kulit dan tidak kelihatan lebih dalam dari kulit, maka imam harus menyatakan orang itulah tahir dan ia harus mencuci pakaiannya dan ia menjadi tahir. 35. Tetapi jikalau kudis itu memang meluas pada kulit, sesudah ia dinyatakan tahir. Amin. Satu lagi, Bu. 36. Bu Eti, Sudah, satu lagi. biar genap, Bu. Oke, baik Bu Tania. 36.
Bu Tania ikut baca atau nyimak? Di unmute Bu kalau ikut baca. 36. Baik, lanjut ya Bu Karla berarti. Kakak Karla, Imamat Sebentar. 13. Oh, Bu Tania ikut baca, yuk. Sorry. Imamat 13 ayat 36 ya? Iya, betul. 5 ayat ya. Dan menurut pemeriksaan imam, kudis itu meluas pada kulit, maka imam tidak usah lagi mencari rambut yang kuning. Memang orang itu najis. 37, tetapi jikalau menurut penglihatan imam kudis itu masih tetap dan ada membuat hitam tumbuh pada kudis itu, maka kudis itu sudah sembuh dan orang itu tahir dan imam harus menyatakan dia tahir. 38, apabila pada kulit seseorang laki-laki atau perempuan ada panas panau-panau ya, yakni panau-panau yang putih. 39, imam harus melakukan pemeriksaan. Ternyata pada kulitnya ada panas-panas pada pudar dan putih, maka hanya harapkah yang timbul pada kulitnya dan orang itu tahir. 40, apabila rambut kepala seorang laki-laki meluruh dan ia hanya menjadi botak, ia tahir. Amin. Ayat 41, jikalau rambutnya meluruh. Ayat 41, jikalau rambutnya meluruh pada sebelah mukanya dan ia menjadi botak sebelah depan, ia tahir. Tetapi 42, tetapi apabila atas atau sebelah depan ada penyakit yang putih kemerah-merahan, maka penyakit kustalah yang timbul pada bagian kepala yang botak itu. 43, lalu iman harus memeriksa dia. Bila ternyata bahwa bengkak pada bagian kepala yang botak itu putih kemerah-merahan dan kelihatannya seperti kusta pada kulit. 44, maka orang itu sakit kusta dan ia najis. Dan imam harus menyatakan dia najis karena penyakit yang di kepalanya itu. 45, orang yang sakit kusta harus berpakaian yang cabik-cabik, rambutnya terurai, dan lagi ia harus menutupi mukanya sambil berseru-seru, najis, najis. Amin. Kak Karla baru Ida ya. Kak Karla baru Ida. 46. 46, selama ia kena penyakit itu, ia tetap najis. Memang ia najis, ia harus tinggal terasing. Di luar perkemahan itulah tempat kediamannya. 47, apabila pada pakaian ada tanda kusta, pada pakaian bulu domba atau pakaian lenan, entah pada benang lunggin atau benang pakannya, entah pada kulit atau sesuatu barang kulit, kalau tanda pada barang-barang itu sudah kemerah-merahan warnanya, maka itu kusta. Hal itu harus diperiksakan kepada imam. Kalau tanda itu telah diperiksa oleh imam, ia harus mengasingkan yang mempunyai tanda itu 7 hari lamanya. Amin. Ayat 51, pada hari yang ketujuh, ia harus memeriksa tanda itu lagi. Apabila tanda itu meluas pada pakaian atau benang lungsing, atau benang pakan, atau pada kulit, entah untuk barang apapun kulit itu dipakai, maka itu adalah kusta yang jahat sekali dan barang itu najis. 52, ia harus membakar barang-barang yang mempunyai tanda itu karena itu kusta yang jahat sekali. Barang-barang itu harus dibakar habis, tapi jikalau menurut pemeriksaan imam, tanda itu tidak meluas pada barang-barang itu. 54,
maka imam harus memerintahkan orang mencuci barang yang mempunyai tanda itu. Lalu ia harus mengasingkannya 7 hari lagi untuk kedua kalinya. 55. Kemudian sesudah barang itu dicuci, imam harus memeriksa tanda itu lagi. Bila ternyata rupa tanda itu tidak berubah, biarpun itu tidak meluas, maka barang itu najis dan engkau harus membakarnya habis. Karena tanda itu semakin mendalam pada sebelah belakang atau sebelah muka. Amin. Ibu Gabriel, Nah, itu berapa tadi Bunda? sekarang 56. Gimana ya? Imamat 13 ayat 56. Demikian firman Tuhan. Dan jikalau menurut pemeriksaan imam tanda itu menjadi pudar sesudah dicuci, maka ia harus mengkoyakannya dari barang-barang itu. 57. Tetapi kalau tanda itu tampak pula pada barang-barang itu, maka itu kusta yang sedang timbul barang yang mempunyai tanda itu haruslah kau bakar habis. 58. Tetapi barang-barang yang disebutkan pada dirinya dan haruslah dicuci yang barulah menjadi tahir. Itulah kusta yang ada pada pakaian Gabriel. Tuhan berfirman kepada Musa, inilah yang harus menjadi hukum tentang orang yang sakit kusta pada hari kelahirannya. Ia harus dibawa pada imam. Amin. Bu Eti, terakhir di ayat 2 ya? Oke, baik Bu Dede ya, berarti ayat 3 sekarang. Oke. Imamat 14 ayat 3. Dan imam harus pergi keluar perkemahan kalau menurut pemeriksaan imam penyakit kusta itu telah sembuh daripadanya. Ayat 4. Maka imam harus memerintahkan supaya bagi orang yang akan ditahirkan itu diambil 2 ekor burung yang hidup dan yang tidak haram, juga kayu aras, kain kirmizi, dan hisop. 5. Imam harus memerintahkan supaya burung yang seekor disembelih di atas belanga tanah berisi air mengalir. 6. Tetapi burung yang masih hidup haruslah diambilnya bersama-sama dengan kayu aras, kain kirmizi, dan hisop. Lalu bersama-sama dengan burung itu semuanya harus dicelupkannya ke dalam darah burung yang sudah disembelih di atas air mengalir itu. 7. Kemudian ia harus memercik 7 kali kepada orang yang akan ditahirkan dari kusta itu, dan dengan demikian mentahirkan dia. Lalu burung yang hidup itu haruslah dilepaskannya ke padang. Amin. 8. Orang yang akan ditahirkan itu haruslah mencuci pakaiannya, mencukur seluruh rambutnya, dan membasuh tubuhnya dengan air. Maka ia menjadi tahir. Sesudah itu ia boleh masuk ke dalam perkemahan, tetapi harus tinggal di luar kemahnya sendiri 7 hari lamanya. 9. Maka pada hari yang ke-7 ia harus mencukur seluruh rambutnya, rambut kepala, janggut, alis, bahkan segala bulunya harus dicukur. Pakaiannya dicuci dan tubuhnya dibasuh dengan air, maka ia menjadi tahir. 10. Pada hari yang ke-8 ia harus mengambil 2 ekor domba jantan yang tidak bercela dan seekor domba betina berumur setahun yang tidak bercela dan 3/10 eva tepung yang terbaik dioleh dengan minyak sebagai korban sajian serta 1 lok minyak. 11. Imam yang melakukan pentahiran itu harus menempatkan orang yang akan ditahirkan bersama-sama dengan persembahannya di hadapan Tuhan di depan pintu kemah pertemuan. 12. Dan ia harus mengambil domba jantan yang seekor dan mempersembahkannya sebagai tebusan salah bersama-sama dengan minyak yang 1 lok itu. Dan ia harus mempersembahkannya sebagai persembahan ujukan di hadapan Tuhan. Amin. Bu Ayat Yersi. 13.
domba jantan itu harus disembelihnya di tempat orang penyembelihan korban penghapus dosa dan korban bakaran, di tempat kudus, karena korban penebus salah, begitu juga korban penghapus dosa adalah bagian imam, itulah bagian maha kudus. Ayat 14, imam harus mengambil sedikit dari darah tebusan salah itu dan harus membubuhnya pada cuping telinga kanan dari orang yang akan ditahirkan dan pada ibu jari tangan kanan dan pada ibu jari kiri kanannya. Ayat 15, imam harus mengambil sedikit dari minyak yang 1 log itu dan menuangnya ke telapak tangan kiri imam sendiri. Ayat 16, ia harus mencelupkan jari kanannya ke dalam minyak yang di telapak tangan kirinya itu, dan sedikit dari minyak itu haruslah dipercikannya dengan jarinya 7 kali di hadapan Tuhan. Ayat 17, dari minyak selebihnya imam harus membubuh sedikit pada cuping telinga kanan orang itu, pada ibu jari tangan kanannya dan pada ibu jari kaki kanannya, di tempat mana darah tebusan salah dibubuhkan, di tempat mana darah tebusan salah dibubuhkan. Amin. Amin. 18. Dan apa yang tinggal dari minyak itu haruslah dibubuhkan pada kepala orang yang ditahirkan. Dengan demikian imam mengadakan perdamaian bagi orang itu di hadapan Tuhan. Ayat 19. Imam harus mempersembahkan korban penghapusan dosa dan dengan demikian mengadakan perdamaian bagi orang yang akan ditahirkan dari kenajisannya, dan sesudah itu ia harus menyembelih korban bakaran. 29. Kemudian imam harus mempersembahkan korban bakaran dan korban sajian di atas mezbah. Dengan demikian imam mengadakan perdamaian bagi orang itu, maka ia menjadi tahir. 21. Tetapi jika orang itu miskin dan tidak mampu, ia harus mengambil domba jantan 1 ekor saja sebagai tebusan salah untuk persembahan unjukan, supaya diadakan perdamaian bagi orang itu. Juga 1/10 efat tepung yang terbaik diolah dengan minyak untuk korban sajian dan 1 loh minyak. Ayat 22. Dan lagi 2 ekor burung tekukur atau 2 ekor burung merpati sekedar kemampuannya, yang 1 ekor harus menjadi korban penghapusan dosa dan yang 1 ekor lagi menjadi korban bakaran. Amin. Ayat 23, pada hari yang ke-8 ia harus membawa semuanya untuk pentahiran kepada imam ke depan pintu kemah pertemuan di hadapan Tuhan. 24, kemudian imam harus mengambil domba tebusan salah dan minyak yang 1 log itu. Lalu imam harus mempersembahkan semuanya sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan. 25, ia harus menyembelih domba tebusan salah dan imam harus mengambil sedikit darah dari darah tebusan salah itu dan membubuhnya pada cuping telinga kanan orang itu dan pada ibu jari tangan kanan dan ibu jari kaki kanannya. Ayat 26, dan imam harus menuang sedikit dari minyak itu ke telapak tangan kirinya sendiri. Ayat 27, lalu sedikit dari minyak itu harus dipercikan
oleh imam dengan jari kanannya 7 kali di hadapan Tuhan. Amin. Ayat 28, kemudian imam harus membubuhkan sedikit dari minyak itu pada cuping telinga kanan dari orang yang akan ditahirkan, pada ibu jari kanannya dan pada ibu jari kanan, di tempat mana dibubuhi salah itu. Dan minyak selebihnya harus dibubuhnya pada kepala orang yang akan ditahir, supaya diadakan pendamaian bagi orang itu di hadapan Tuhan. 30. Lalu ia harus mempersembahkan seekor dari kedua burung tekukur atau anak burung merpati yang dibawa orang itu sekedar kemampuannya. 31. Yang seekor korban sebagai korban penghapus dosa dan yang seekor lagi sebagai korban bakaran di samping korban sajian. Dengan demikian, imam mengenakan pendamaian bagi orang yang akan ditahirkan di hadapan. 32. Pentahir seorang kena kusta yang tidak mampu. Amin. Ayat 33, Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, apabila kamu masuk ke tanah Kanaan yang akan kuberikan kepadamu menjadi milikmu, dan aku mendatangkan tanda kusta di sebuah rumah di negeri milikmu itu. Ayat 35, maka milik rumah itu harus datang memberitahukannya kepada imam. Ada kelihatan seperti tanda kusta di rumahku. Ayat 36, maka imam harus memerintahkan supaya rumah itu dikosongkan sebelum ia datang memeriksa tanda kusta itu, supaya jangan menjadi najis segala yang ada di dalam rumah itu, dan sesudah itu barulah imam datang untuk memeriksanya. Ayat 37, kalau menurut pemeriksaan, tanda pada dinding rumah itu merupakan lekuk-lekuk yang kehijau-hijauan atau kemerah-merahan warnanya yang kelihatannya lebih dalam dari permukaan dinding itu. Amin. 8. Imam harus keluar dari rumah itu, lalu berdiri di depan pintu rumah dan menutup rumah itu 7 hari lamanya. Pada hari yang ke-7 imam harus datang kembali. Kalau menurut pemeriksaannya tanda kusta itu meluas pada dinding rumah, maka imam harus memerintahkan supaya orang mengungkit batu-batu yang kena tanda itu dan membuangnya ke luar kota ke suatu tempat yang najis. Dan ia harus mengikis rumah itu sebelah dalam berkeliling, dan kikisan lepa itu haruslah ditumpahkan ke luar kota di suatu tempat yang najis. Dan orang harus mengambil batu-batu lain lalu memasangnya sebagai pengganti batu-batu tadi, dan harus mengambil lepa lain dan melepa rumah itu. Amin. Bu Eti? Halo. Ya, silakan Bu Eti 43. Ayat 43. Tetapi jikalau tanda itu timbul lagi di dalam rumah itu, sesudah batu-batunya diungkit dan sesudah rumah itu dikikis, bahkan sesudah dilepa lagi, 44, dan kalau imam datang dan menurut pemeriksaannya tanda itu meluas di dalam rumah, maka kusta ganaslah yang di dalam rumah itu, dan rumah itu najis. 45, rumah itu haruslah dirombak, yakni batunya, kayunya, dan segala lepa rumah itu. Lalu dibawa semuanya keluar kota ke suatu tempat yang najis. 46, dan orang yang masuk ke dalam rumah itu selama rumah itu ditutup menjadi najis sampai matahari terbenam. 47, dan orang yang tidur di dalam rumah itu haruslah mencuci pakaiannya. Demikian juga orang yang makan di dalam rumah itu haruslah mencuci pakaiannya. Amin.
48. Tetapi jikalau imam datang dan menurut pemeriksaannya tanda itu tidak meluas di dalam rumah itu sesudah dilepa, maka imam harus menyatakan rumah itu tahir karena tanda itu telah hilang. Kemudian untuk menyucikan rumah itu, haruslah ia mengambil 2 ekor burung, kayu aras, kain kirmisi, dan hisop. Burung yang seekor haruslah disembelihnya di atas belanga tanah berisi air mengalir. Lalu ia harus mengambil kayu aras dan hisop, kain kirmisi, dan burung yang masih hidup itu, dan mencelupkan semuanya ke dalam darah burung yang sudah disembelih dan ke dalam air mengalir itu. Kemudian ia harus memercik kepada rumah itu 7 kali, 52. Dengan demikian ia harus menyucikan rumah itu dengan darah burung, air mengalir, burung yang hidup, kayu aras, hisop, dan kain kirmisi. Amin. Ayat 53. Dan burung yang hidup itu harus dilepaskannya keluar kota ke padang. Dengan demikian ia mengadakan pendamaian bagi rumah itu. Maka rumah itu menjadi tahir. 54. Tadi ayat berapa ya, Kak? Terakhir. Udah benar, udah benar. Sudah Lanjut betul. 54. Sudah betul. Ya. Ayat 54. Itulah hukum tentang setiap penyakit kusta, kudis kepala. 55. Tentang kusta pada pakaian dan rumah. 56. Tentang bengkak, bintil-bintil dan panau. 57. Untuk memberi petunjuk dalam hal najis atau dalam hal tahir. Itulah hukum tentang kusta. Amin. Imamat 15, ketidaktahiran pada laki-laki dan perempuan. Ayat 1, Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun. 2, berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila aurat seorang laki-laki mengeluarkan lelehan, maka najislah ia karena lelehannya itu. 3, beginilah kenajisannya berhubung dengan lelehannya itu. Bila auratnya membiarkan lelehan itu mengalir, atau bila auratnya menahannya sehingga tidak mengeluarkan lelehan, maka itulah kenajisannya. 4. Setiap tempat tidur yang ditiduri orang yang mengeluarkan lelehan itu menjadi najis dan setiap barang yang didudukinya menjadi najis juga. 5. Setiap orang yang kena kepada tempat tidurnya haruslah mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Amin. Ibu Gabriel. Ayat 6. Siapa yang duduk di atas barang yang telah diduduki oleh orang yang demikian haruslah mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. 7. Siapa yang kena kepada tubuh orang yang demikian haruslah mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. 8. Apabila orang demikian berdahi orang yang kafir, haruslah orang ini mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air dan ia menjadi najis sampai matahari. Dan setiap pelana yang orang yang menjadi najis yang pada sesuatu pakaiannya yang air dan Ya, Bu DP. Tadi itu sampai ayat 10 ya? Sekarang 11, ya. 11 ya. Soalnya tadi nggak kedengaran di saya. 11. Dan setiap orang yang kena pada orang yang demikian, sedang orang ini tidak mencuci tangan dahulu dengan air, haruslah mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air, dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. 12. Kalau orang itu kena pada belanga tanah, ia haruslah dipecahkan, dan setiap perkakas kayu haruslah dicuci dengan air. 13.
Apabila orang yang demikian sudah bersih dari lelehannya, ia harus menghitung 7 hari lagi untuk dapat dinyatakan tahir. Lalu mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air mengalir, maka ia menjadi tahir. 14. Pada hari yang ke-8, ia harus mengambil 2 ekor burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati dan datang ke hadapan Tuhan, ke pintu kemah pertemuan, dan menyerahkan burung-burung itu kepada imam. 15. Lalu imam harus mempersembahkannya yang seekor sebagai korban penghapus dosa dan yang seekor lagi sebagai korban bakaran. Dengan demikian, imam mengadakan pendamaian bagi orang itu di hadapan Tuhan karena lelehannya. Amin. Ibu Anas ikut baca, Ibu. Shalom. Di Imamat 15 ayat 16. 5 Ya, ayat ya, baik, Bu. Bu. 5 Ya. ayat ya, Bu. Ya, ayat yang ke-16, apabila seorang laki-laki tertumpah manisnya, ia harus membasuh seluruh tubuhnya dengan air, dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Ayat yang ke-17, setiap pakaian dan setiap kulit yang kena tumpahan mani itu haruslah dicuci dengan air dan menjadi najis sampai matahari terbenam. Ayat yang ke-18, juga seorang perempuan kalau seorang laki-laki tidur dengan dia dengan ada tumpahan mani, maka keduanya harus membasuh tubuhnya dengan air dan mereka menjadi najis sampai matahari terbenam. Ayat yang ke-19, apabila seorang perempuan mengeluarkan lelehan dan lelehannya itu adalah darah dari auratnya, ia harus 7 hari lamanya dalam cemar kainnya, dan setiap orang yang kena kepadanya menjadi najis sampai matahari terbenam. Ayat yang ke-20, segala sesuatu yang ditidurinya selama ia cemar kain menjadi najis, dan segala sesuatu yang didudukinya menjadi najis juga. Amin. Ibu Linda mau ikutan baca di Imamat 15 ayat 21. Ikut Ya, kakak baik, baik. Ya, Ibu. silakan. Yuk. Ya, saya lanjut dari ayat 21. Setiap orang yang kena kepada tempat tidur perempuan itu haruslah mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air, dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. 22. Setiap orang yang kena kepada sesuatu barang yang diduduki perempuan itu haruslah mencuci pakaiannya, membasuh diri dengan air, dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. 23. Juga pada waktu ia kena kepada sesuatu yang ada di tempat tidur atau di atas barang yang diduduki perempuan itu, ia menjadi najis sampai matahari terbenam. 24. Jikalau seorang laki-laki tidur dengan perempuan itu, dan ia kena cemar kain perempuan itu, maka ia menjadi najis selama 7 hari, dan setiap tempat tidur yang ditidurinya menjadi najis juga. 25. Apabila seorang perempuan berhari-hari lamanya mengeluarkan lelehan, yakni lelehan darah yang bukan pada waktu cemar kainnya, atau apabila ia mengeluarkan lelehan lebih lama dari waktu cemar kainnya, maka selama lelehannya yang najis itu, perempuan itu adalah seperti pada hari-hari cemar kainnya, yakni ia najis. Amin. 26. Setiap tempat tidur yang ditidurinya selama ia mengeluarkan lelehan haruslah baginya seperti tempat tidur pada waktu cemar kainnya, dan setiap barang yang didudukinya menjadi najis sama seperti kenajisan cemar kainnya. 27. Setiap orang yang kena kepada barang-barang itu menjadi najis, dan ia harus mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air, dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. 28. Tetapi jikalau perempuan itu sudah tahir dari kelelehannya, ia harus menghitung 7 hari lagi. Sesudah itu barulah ia menjadi tahir. 29. Pada hari yang ke-8 ia harus mengambil 2 ekor burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati dan membawanya kepada imam ke pintu kemah pertemuan. 30. Imam harus mempersembahkan yang seekor sebagai korban penghapus dosa dan yang seekor lagi sebagai korban bakaran. Dengan demikian, imam mengadakan pendamaian bagi orang itu di hadapan Tuhan karena lelehannya yang najis itu. Amin. Ayat 31, begitulah kamu harus menghindarkan orang Israel dari kenajisannya, supaya mereka jangan mati di dalam kenajisannya,
bila mereka menajiskan kemah suciku yang ada di tengah-tengah mereka itu. Ayat 32. Itulah hukum tentang seorang laki-laki yang mengeluarkan lelehan, tertumpah maninya yang menyebabkan dia najis. Ayat 33. Dan tentang seorang perempuan yang bercemar kain, dan tentang seseorang, baik laki-laki maupun perempuan, yang mengeluarkan lelehan, dan tentang laki-laki yang tidur dengan perempuan yang najis. Amin. Sambung ke Lukas 14, Bu. Iya, Kak. Sebentar, Kak. Aku mesti cari dulu ya. Mungkin yang dapat duluan bisa Oke, jadi membaca duluan, Kak. lanjut Bu Pita ya. Lanjut. Lukas 14. Bu Pita di unmute. Lukas 14 ayat 1 sampai 5. Maaf ya Bu, Lukas 14 ya Bu ya. Ayat berapa Bu? Maaf tadi ada gangguan dikit. Ayat 1 sampai 5. Oke. Haleluya. Lukas 14. Lagi penyembuhan pada hari Sabat. Lukas 14 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Pada suatu hari Sabat, Yesus datang ke rumah salah seorang pemimpin dari orang-orang Farisi untuk makan di situ. Semua yang hadir mengamati dia dengan seksama. Ayat 2. Tiba-tiba datanglah seorang yang sakit busung air berdiri di hadapannya. Ayat 3. Lalu Yesus berkata kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu, katanya, diperbolehkankah menyembuhkan orang pada hari Sabat atau tidak? Ayat 4, mereka itu diam semuanya, lalu ia memegang tangan orang sakit itu dan menyembuhkannya dan menyuruhnya pergi. Ayat 5, kemudian ia berkata kepada mereka, siapakah di antara kamu yang tidak segera menarik keluar anaknya atau lembunya kalau terperosok ke dalam sebuah sumur, meskipun pada hari Sabat? Amin. Ayat 6, mereka tidak sanggup membantahnya. Tempat yang paling utama dan yang paling rendah. Ayat 7, karena Yesus melihat bahwa tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat kehormatan. Ia mengatakan perumpamaan itu kepada mereka. 8, kalau seorang mengundang engkau ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan. Sebab mungkin orang itu telah mengundang seorang yang lebih terhormat daripadamu. 9, supaya orang itu mengundang engkau dan dia jangan datang dan berkata kepadamu, berilah tempat ini kepada orang itu. Lalu engkau dengan malu harus pergi duduk di tempat yang paling rendah. 10, tetapi apabila engkau diundang, pergilah duduk di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata kepadamu, sahabat, silakan duduk di depan. Dan dengan demikianlah engkau akan menerima hormat di depan mata semua tamu yang lain. Amin. Ayat 11, sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Ayat 12, siapa yang harus diundang? Dan Yesus berkata juga kepada orang yang mengundang dia, apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu atau saudara-saudaramu, atau kaum keluargamu, atau tetanggamu yang kaya, karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula, dan dengan demikian engkau mendapat balasnya. 13, tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. 14, dan engkau akan berbahagia karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu.
sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang yang benar. Ayat 15, malam orang yang berdalih. Mendengar itu berkatalah seorang dari tamu-tamu itu kepada Yesus, berbahagialah orang yang akan dijadikan dalam kerajaan Allah. Amin. Ayat 16. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada seorang mengadakan perjamuan besar dan ia mengundang banyak orang. Ayat 17. Menjelang perjamuan itu dimulai, ia menyuruh hambanya menyatakan kepada para undangan, marilah, sebab segala sesuatu sudah siap. Ayat 18. Tetapi mereka bersama-sama meminta maaf. Yang pertama berkata kepadanya, aku telah membeli ladang dan aku harus pergi melihatnya. Aku minta dimaafkan. Ayat 19. Yang lain berkata, aku telah membeli 5 pasang lembu kebiri dan aku harus pergi mencobanya. Aku minta dimaafkan. Ayat 20. Yang lain lagi berkata, aku baru kawin dan karena itu aku tidak dapat datang. Amin. 21. Maka kembalilah hamba itu dan menyampaikan semuanya itu kepada tuannya. Lalu murkalah tuan rumah itu dan berkata kepada hambanya, pergilah dengan segera ke segala jalan dan lorong kota dan bawalah kemari orang-orang miskin dan orang-orang cacat dan orang-orang buta dan orang-orang lumpuh. Kemudian hamba itu melaporkan, Tuan, apa yang Tuhan perintahkan itu sudah dilaksanakan, tetapi sekalipun demikian masih ada tempat. Lalu kata Tuhan itu kepada hambanya, pergilah ke semua jalan dan lintasan dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk, karena rumahku harus penuh. Sebab aku berkata kepadamu, tidak ada seorang pun dari orang-orang yang telah punang itu akan menikmati jamuanku. Segala sesuatu harus dilepaskan untuk mengikuti Yesus. 25. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling, ia berkata kepada mereka, Amin. Ayat 26. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. 27. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. 28. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu. 29. Supaya jikalau ia sudah meletakkan dasar dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia. 30. Sambil berkata, orang itu mulai mendirikan, tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Amin. 31. Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang? Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Garam memang baik, tetapi garam itu juga menjadi tawar dengan apakah ia diasinkan? 35. Tidak ada lagi gunanya baik untuk ladang maupun untuk pupuk dan orang yang membuangnya saja. Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Amin. Lukas pasal yang ke-15. Perumpamaan tentang domba yang hilang. Ayat 1. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. 2. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Katanya, ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. 3.
Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. 4. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba? Dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. 5. Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Amin. 6. Dan setibanya di rumah ia memanggil sahabat-sahabatnya dan tetangga-tetangganya serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. 7. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Perumpamaan tentang dirham yang hilang. 8. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham, dan jika ia kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah, serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya. 9. Dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan. 10. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Amin. Gabriel, Ada suara, Bunda? ya kedengeran. Oke. Lukas 15 ayat 11, perumpamaan tentang anak yang hilang. 11, Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki, kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaannya itu di antara mereka. 13, berapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. 14, setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan dan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. 15, lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Amin. 16. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. 17. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. 18. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. 19. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa, jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. 20. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Amin. Ibu Anas, ayat 21 sampai 25. Ayat yang ke-21, kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Ayat yang ke-22, tetapi ayah tidak berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Ayat yang ke-23, dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Ayat yang ke-24, sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Ayat yang ke-25, tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Amin. Ibu Linda, dihabisin ya 26 sampai 32. Silakan. Di unmute, Kak.
Baik, terima kasih Bu Juli. Saya lanjut dari ayat 26. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa artinya semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembeli anak lembu tambun, karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. 29, tetapi ia menjawab ayahnya. Katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Ayat 30, tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembeli anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. 32, kita patut bersukacita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dari Amin. Baik Ibu-Ibu, kita akan bersatu dulu sejenak ya. Baik Ibu-Ibu, kita sudah baca Imamat 13 ya. Jadi penyakit kusta yang salah satu kenajisan ya, penyakit kusta, dan diatur secara detail ternyata di Imamat 13 dan 14 ya, itu pentahirannya. Nah, ini nih yang Imamat 15. Kenajisan dalam bentuk yang meleleh-leleh. Meleleh laki-laki dan perempuan ya. Dan itu detail sekali ya, diatur di situ ya. Lalu kita lanjut ke 14 dan 15 ya. Seperti biasa di perjanjian baru ini mengenai perumpamaan-perumpamaan ya. Baik, silakan Ibu-Ibu, apakah ada yang mau sharing rema, kesaksian? Silakan berbagi. Monggo Bu Yersi, Bu Linda, Bu Mensi, Kak Karla, Bu Herlina, Ida, Bu Sandra, Bu Nacen, Neng Ike, Bu Eti, Bu Gabriel, Bu DP, Ibu Anastasia, monggo. Silakan.
Bu Linda. Silakan ibu-ibu, di manakah remanya yang bisa dibagikan? Siapa yang mau mulai Tuan? Bu Pita mau Ibu Joli, saya coba ya Bu Joli ya. Ya Bu, silakan. Kalau imamat saya angkat tangan deh, bener-bener nggak bisa kok, nggak bisa Ibu aku Lampita. mengerti. Iya, Ibu Lampita tadi aku geli lihat Ibu Joli. Iya, teman-teman yang di imamat gini-gini yang paling keras Bu Loli mengatakan yang itu Yang loh meleleh. meleleh. Iya. Aku tadinya Makanya udah ngantuk jadi ketawa. Bu Joli lucu banget ini malam nih Bu Joli nih. Ayo Ya, silakan Bu Pita. dari mulai ayat 1 enggak banget. Tapi yang saya tahu Bu, imamat itu adalah menunjukkan kekudusan ya Bu ya. Iya. Kekudusan, kemudian pengorbanan dan itu. Nah, tema yang saya coba ini hari ini Bu coba saya lihat ini Lukas 14 ya, ayat 11. Dikatakan gini, sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Ini kembali lagi hal merendahkan diri ya. Saya rasa kita memang harus seringkali atau banyak ya, seperti misalnya ayatnya ini, Tuhan Yesus itu mengingatkan kita ya, agar kita tidak meninggikan diri, tapi kita merendahkan hati kita. Karena apa? Karena kalau kita meninggikan diri itu adalah ciri-ciri kehancuran akan terjadi. Tapi orang yang merendahkan hatinya, dia itu akan dihormati Tuhan. Kalau kita baca ya, kemarin kita udah bahas masalah di mana ya, Matius 5 ya ayat 3 ya. Katanya gini, berbahagialah orang yang merendahkan miskin ya di hadapan Tuhan, sehingga miskin itu tapi dia yang mempunyai kerajaan. Saya mengatakan bahwa memang kalau merendahkan ini kayaknya Tuhan Yesus itu menekan sekali ya, menekan bahwa kita harus merendahkan diri. Tapi kalau saya pikir seperti misalnya gini deh, ketika kita di sini kan diumpamakan kalau ada pesta gitu ya. Jadi kalau kita sombong, kita meninggikan diri kita, misalnya datang kita langsung ke depan gitu ya. Terus yang di belakang itu kan karena kerendahan diri. Tetapi coba deh, kalau orang yang misalnya ini diumpamakan, kalau kita misalnya di depan terus kita dengan kesombongan kita, lalu datanglah nanti yang punya tempat, akhirnya kita diusir gitu kan artinya kita direndahkan kan. Tapi orang yang merendahkan diri itu biasanya duduk di belakang. Nanti kan silakan Bu ke depan gitu. Itu yang saya tangkap ya Bu ya. Kalau orang yang hidup dalam kerendahan hatinya pasti dihormati Tuhan menghormati dia. Dan orang yang merendahkan hatinya hidupnya juga aman gitu, aman. Sedangkan orang yang tinggi hati itu yang hidupnya menuju kehancuran. Jadi saya mengucap syukur sama Tuhan hari ini. Tuhan mengingatkan saya kembali untuk tidak sombong atau tidak tinggi hati atau ya harus mengikuti ajaran Tuhan Yesus bahwa kita harus miskin di hadapan Tuhan. Demikian Bu. Amin. Terima kasih Bu Pita ya. Kita lihat aja Tuhan Yesus ya. Dia nggak pernah minta dihormati, dia nggak pernah minta dan dia tidak pernah mencari muka gitu. Tapi dia adalah orang yang rendah hati, dia mau melayani. Nah justru di dalam kerendahan hatinya itulah sebenarnya dia ditinggikan. Dia ditinggikan oleh siapa? Pada akhirnya juga ya selain oleh Tuhan sendiri yang meninggikan, tapi manusia juga menghormati dia. Yang membuat dia mengeluh-ngeluhkan itu siapa? Dia kan menyembuhkan orang dan melakukan mukjizat. Yang mengeluh-ngeluhkan dia kan orang ya, manusia. Dia nggak minta dielulukan, tapi manusia. Tapi kita wow dia luar biasa. Itu sama seperti kita. Kalau kita juga orangnya rendah hati gitu ya, manusia pun juga menghormati kita. Teman-teman sekitar kita pun juga pasti akan menghormati kita gitu ya. Kalau orang sombong itu mungkin
Ya ada lah ya di sekitar kita pasti ya mau jadi seperti pahlawan, tapi tidak sadar kesombongan lah yang tahu-taunya muncul di dalam dirinya. Pada akhirnya apa? Dia dijatuhkan, bukan dijatuhkan sih, pada akhirnya orang-orang ngomongin di belakang kan kok sombong sekali ya. Nah, seperti itu. Seandainya tadi dia orang kaya yang rendah hati, tanpa perlu minta cari muka pun orang sudah mengakui kehebatannya gitu ya. Jadi apa namanya? Itu tadi ya, dengan segala apapun yang kita miliki, talenta yang Tuhan kasih, harta benda yang Tuhan kasih, janganlah apa yang Tuhan kasih kepada kita yang sifatnya berlebihan itu membuat kita sombong ya, tapi tetaplah rendah hati, maka Tuhan pun akan meninggikan kita. Terima kasih Bu Pita, silakan yang lain. Saya Kak Joli sebelum Ya, kelewat. silakan Bu Ida. Saya dapat di Lukas pasal 15 tentang anak sulung dan anak bungsu. Saya yang ayat 28, maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk, lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawabnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapak dan belum pernah aku melanggar perintah Bapak. Tetapi kepadaku belum pernah Bapak memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Nah, yang saya lihat di sini terjadi kecemburuan ya antara anak sulung dan anak bungsu. Dan yang saya lihat di sini, si anak sulung ini dia tinggal sama bapaknya itu selama bertahun-tahun, bahkan dari kecil sampai besar. Tapi kalau mau dilihat, dia kayaknya seperti tidak mengenal bapaknya. Seperti dia tidak mengenal bapaknya itu siapa. Jadi dia cemburu. Terusnya kalau dia tahu bapaknya itu siapa, dia tinggal minta, pasti dikasih. Mau apa aja. Itu kan sumber. Dia tinggal di dalam sumbernya. Kamu mau apa tinggal minta. Tapi dia kalau kita mau lihat, dia tidak mengenal bapaknya itu siapa. Jadi yang saya lihat ini seorang ayah di sini itu dia menggambarkan kasih dan pengampunan kepada anak-anaknya. Sekalipun anaknya sudah melakukan kesalahan yang kalau secara mata jasmani kesalahan yang fatal, itu kalau kena bapak-bapak timur, itu pulang pedang, parang sudah di tangan, tidak bisa masuk. Tapi bapak yang ini beda ya, bapak yang ini beda. Ketika anaknya yang hilang datang, dia menganggap bahwa anaknya itu hidup kembali, telah mati dan hidup kembali, dan harus disambut dengan sukacita, dengan ucapan syukur. Jadi malam hari ini yang saya lihat di sini, kita harus melihat sumbernya itu siapa. Kita harus kenal sumbernya itu siapa. Jadi ketika terjadi sesuatu kita jangan cemburu, tapi kita harus benar-benar kenal Bapak kita itu siapa. Karena dia pencipta langit dan bumi. Kita harus minta kepada Sang Pencipta. Karena dia yang tahu yang terbaik bagi kita semua. Terima kasih Kak Joli, Tuhan berkati. Terima kasih ya, terima kasih ya Kak Hidayah untuk sharingnya ya. Ini dalam dunia nyata nih soal kecemburuan di dalam kita mendidik gitu ya. Tetapi ini anak yang hilang terus disambut dengan sukacita oleh bapaknya. Kakaknya cemburu, bener ya, ternyata kakaknya ini belum kenal siapa bapaknya. Padahal sebenarnya perlakuan bapaknya itu sama aja ya. Artinya kasih itu tidak pilih-pilih seperti itu ya. Baik, silakan. Yang lain Kalinda tadi ya. Kalinda kalau nggak salah tadi, saya lupa. Kalinda mau sharing kah? Bu Mensi, Bu Erlina, Neng Ike, atau Bu Dede? Ibu-ibu lain adakah yang mau sharing lagi? Atau pas ya? Bu Dede? Itu Bu Linda kayaknya mau ngomong. Enggak, Bu Belum. Linda kepalanya merek, aku jadi ikutan merek. Aku gini-gini dari tadi. Jadi miring-miring. Ini udah benar ini kameranya nih. Oh, miring ya Bu Jole? Ini udah pas ini. Mau sharing Sekarang kah? udah. Mau ngomong Bu Linda? Aku nih Kak ya, tadi aku baca ini merasa belum pernah ya. Aku
mendengar gitu, bahkan melihat dari Lukas 14 ayat 13. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Di ayat 13 ini Tuhan mengajarkan kita ya, jadi supaya di sini kalau saya lihat mengajarkan supaya kalau mengadakan perjamuan itu kamu tuh harus mengingat ada orang-orang miskin di sana yang banyak, bahkan miskin di dalam mungkin juga di dalam rohaninya, di jalan jasmaninya ini ya, di sini orang-orang cacat. Jadi kalau di sini saya mengambil kesimpulan bahwa kalau kita mengundang orang-orang miskin ini, mereka itu pasti mendapatkan sukacita tersendiri ya. Itu yang Tuhan mau ya. Kan kata Tuhan kan harus berbagi gitu kan. Harus saling menopang, harus saling mengasihi. Karena di mana kita percaya bahwa kekayaan orang itu juga dari Tuhan ya. Jadi Tuhan maunya jangan yang sudah kaya dibagi lagi dengan yang kaya gitu kan. Tapi kalau di sini kita lihat kan biasanya kebalikan dari ini. Kalau saya lihat ya kan kenapa kalau orang-orang kaya maunya mengundang orang-orang kaya, orang-orang yang berada gitu. Karena mereka di sini itulah ya boleh dikategorikan mereka itu sudah tidak ada lagi kasihnya kepada orang-orang yang di bawah dia, dan juga mereka tuh memandang kepada orang-orang yang miskin ini kayaknya nggak berguna ya bagi orang-orang kaya itu. Mereka juga merasa tidak pantas gitu kan. Nah jadi saya baca ini lagi baca ini tuh saya gini loh, terharu deh gitu ya, bisa dibayangkan ya. Jangankan makan enak, dia masuk ke rumahnya aja mungkin juga takut ya, takut dan juga merasa minder, merasa tidak percaya gitu. Jadi saya lihat di sini, maka tadi saya mengatakan pertama, saya kayaknya nggak tahu ya kalau ibu-ibu yang lain ya mungkin sudah pernah mendengar apapun menghadirinya ya. Saya belum pernah loh teman-teman. Dia mengundang orang-orang miskin, orang-orang cacat, dan orang-orang lumpuh, orang-orang buta yang ada di firman ini. Dan ayat 14 Tuhan mengatakan engkau akan berbahagia karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu. Sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang. Jadi orang-orang kaya ini nanti kalau melakukan apa yang diminta sama Tuhan itu, Tuhan berjanji engkau akan berbahagia. Karena mereka itu tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya. Tapi yang membalasnya adalah Tuhan sendiri pada hari kebangkitan yang Tuhan janji bagi orang-orang benar. Jadi sampai sekarang ini yang belum pernah mengadakan untuk apa yang diperintahkan Tuhan di dalam Lukas 14 ayat 13 ini, berarti mereka belum mengerti bahwa balasannya itu dari Tuhan. Apalagi Tuhan bilang di sini pada hari kebangkitan orang-orang benar. Jadi berarti kalau yang tidak melakukan itu di sini kebalikannya ya, berarti tidak benar di hadapan Tuhan. Jadi biarlah dalam firman Lukas 14 ayat 13 ini masih ada kesempatan bagi kita untuk boleh melakukan perintah Tuhan di dalam Lukas 14 ayat 13 ini. Biar kita juga boleh mendapatkan hari kebangkitan pada orang-orang yang benar. Itu Bu Joli. Amin. Terima Amin. kasih. Sama Bu Linda, saya juga perasaan ulang-ulang baca ini ya.
tapi kok baru lihat juga gitu. Makanya memang benar ketika kita baca firman kadang-kadang nggak sadar ada yang terlewat oleh bacaan ya. Pas kita baca baru, oh lah ini kok baru kebaca gitu ya. Tapi saya jadi ingat Bu Linda waktu Bu Linda bilang terkait dengan itu loh, orang-orang yang kumpul dengan sesama derajatnya lah gitu ya, dalam tanda petik. Saya jadi ingat waktu di Bali itu ada hamba Tuhan dari Jakarta, bukan hamba Tuhan sih. Ya pelayan Tuhan lah dari Jakarta datang ya. Terus dia menginap di salah satu villa yang ada di sini. Nah, saya tergabung dalam satu komunitas gitu di sini. Komunitas itu kami ini bukan orang yang orang pekerja gereja, bukan non teologi juga, tetapi ya itu orang-orang yang profesional ya, ada orang-orang gabungan orang-orang profesional, ada pengelola villa, ada yang kerja A, B, C, cuman ya itu kita satu komunitas komunitas rohani gitu ya. Lalu kita pergilah ke sana dengan baju yang kompak, kan ada tuh bajunya ya kan, bajunya ini misalnya family blessing lah gitu ya. Bali Blessing ya, Bali Blessing, kita pakai baju itu, kita pergilah ke villa itu, bertemu dengan hamba Tuhan itu, dan ternyata di sana yang datang itu sepertinya juga orang-orang kaya ya, orang-orang kaya teman-temannya salah satu hamba Tuhan yang diundang itu, jadi owner villa dan teman-temannya mungkin, dan kami datang dengan segala kesederhanaan gitu ya, memakai baju yang kompak kan gitu. Nah ini gitu ya, saya melihat mungkin ini tadi soal mindset. Saya melihat begitu soal mindset. Banyak masih dari kita ini masih mindsetnya itu sempit, narrow mindset, saya bilangnya sempit. Maksudnya begini, mereka berpikir bahwa ini wah ini orang-orang hamba-hamba Tuhan ini gitu ya, pelayan-pelayan Tuhan gitu ya. Ini dalam pikiran mereka mungkin orang yang tidak berduit, itu kan mindset lama ya, orang yang tidak punya duit, orang yang tidak, ya begitulah gitu. Sehingga ketika kita berbicara dengan mereka, bergaul dengan mereka gitu, mau nuker HP, minta nomor HP, maksudnya untuk pelayanan, siapa tahu bisa mendoakan gitu ya, bisa berfellowship sama-sama, itu susah banget untuk menukar kontak gitu kan. Jadi memang saat itu ada yang ngajuin proposal tapi bukan dari kita gitu ya. Itu dari yang lain, mungkin dari hamba Tuhan itu gitu. Saya berpikir gini, jangan-jangan mereka berpikir kami ini nanti ketika mendapat kontak mereka lalu kami akan mengontak mereka dan memberikan satu proposal dan ujung-ujungnya minta duit gitu. Maksudnya gini loh. Ya, istilahnya menyusahkan, nanti menyusahkan gitu kali ya. Istilahnya menyusahkan karena kami datang dengan pakaian kompak dan kami menghormati hamba Tuhan itu, kami tidak bersepakat untuk jangan ingat ya, jangan berlebihan. Jangan berlebihan memakai apapun itu ya. Kita harus di bawah hamba Tuhan itu gitu loh. Kalau hamba Tuhan itu sederhana, masa iya kita tereng-mentereng ya kan? Ya kita harus tahu di mana kita gitu. Jadi kita harus hormati dia. Kita dengan segala kerendahan hati kita datang gitu ya, dengan inilah kita gitu ya, supaya maksudnya untuk menghindari, kan ada kadang-kadang orang kalau datang agak begini ada perasaan satu ngerasa aduh kok dia lebih oke, aduh kok tas dia lebih branded, aduh kok bajunya dia lebih oke. Nah, kita mau menghindari itu semua. Jadi kita semua sepakat bajunya seperti apa dan datang dengan segala kesederhanaan ya. Tapi ternyata yang di sana kan tamu-tamunya dari pihak sana itu kan ya orang-orang begitulah ya gitu kan. Jadi maksudnya saya pikir apa mereka pikir hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan yang seperti ini yang tergabung dalam satu komunitas ini, apa dipikirnya kita minta bertukar kontak gitu, nanti ujung-ujungnya kita dipikir kita ngetok-ngetok nyusahin mereka minta duit atau gimana gitu ya, padahal kita enggak terpikir sampai ke sana gitu ya. Nah itu tadi kali ya saya pikir, jadi ada kalangan-kalangan tertentu akhirnya yang hanya bergaul dengan kalangan-kalangan tertentu aja gitu, mungkin karena takut tadi menyusahkan gitu ya, itu nyambung ke Bu Linda itu tadi sih. Seperti itu, saya teringat pernah terjadi mengalami hal itu di sini gitu. Makanya tapi saya ngerasa nggak apa-apa gitu loh. Akhirnya begini, pada akhirnya kalau semua orang tahu yang sering-sering nonton itu loh, kalau scroll di Facebook atau apa itu yang ada film-film Cina yang akhirnya CEO menyamar jadi
cleaning Iya, service, iya. yang Mantap. CEO menyamar ya menyamar menyamar jadi menjadi satpam, satpam jadi gitu kan. satpam. Iya, jadi saya pikir Kebanyakan nonton nih. itu makanya saya pikir apa itu terjadi gitu ya, malah akhirnya kita mengerti gitu ya, ternyata ketika kita menunjukkan hidup sederhana, kita melihat bagaimana respon orang itu sebenarnya tahu ini orang karakternya gimana tuh ketahuan ketika kita tidak usahlah menunjukkan keglamoran kita. Lihat aja respon orang sama kita gimana ketika kita menunjukkan hidup sederhana kita. Itu aja sih ya yang menjadi Iya. penilaian saya pada akhirnya kepada orang-orang kan kayak gitu. Nah, Iya. itu tadi ngelanjutin ceritanya Bu Linda sih, teringat akan pengalaman pribadi saya gitu ketika di Bali Iya, ini jadi gitu ya. Bu Joli, jadi aku tadi mengingat menyusahkan. Jadi teringat gini, ini sudah sekedar joki aja ya teman-teman. Kalau dia mengundang orang buta, orang lumpuh, terus gini, bagaimana nanti kalau aku ada acara dance, ada joget, nanti dia nggak bisa ngikuti. Jadi Wah, itu acaranya beda tuh Ibu. Kalau ada dance joget itu kan udah bukan acara ini lagi nih. Enggak, Seperti aku bilang yang dibilang Firman ini kalau ada perjamuan, maksudnya perjamuan kan pesta kan, pesta Iya. besar atau pesta pokoknya istilahnya yang mewah deh, yang besar gitu ya. Jadi yang senantiasa dari awal sampai akhir pasti menyenangkan dalam segala hal gitu. Tapi kalau dia mengundang orang-orang gitu, kayak Ibu Joli tadi lagi mau minta nomor HP gitu, dilihat dengan baju seragam, wah ini menyusahkan ini. Wah, gue bakalan dipelorotin ini nanti kan begitu bisa-bisa nanti pikirannya kan. Aduh, maksudnya Gue bilang memang aja luar lupa biasa. nomor HP gue. Memang luar biasa. Ya itu salah satu ya ibu-ibu ya, bagaimana kita mau tahu sebenarnya karakter orang. Udah jadi ajalah CEO yang pura-pura nyamar jadi satpam guys itu wae. Mantap. Baik, silakan. Ada lagi yang mau sharing sebelum Bu DP? Seperti biasa. Bu Tika? Oh ya, silakan Bu Tika. Coba di Matius 14 ayat 26. Jikalau seorang datang kepadaku dunia dan dia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, dan anak-anaknya, saudara-saudaranya, laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, dia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, dia tidak dapat menjadi muridku. Ya, di sini yang saya dapat mengikut Tuhan Yesus itu seperti sesi saya yang saya alami ya Mbak. Semua keluarga saya kan masih Muslim. Terus itu ketika saya dapat larangan dari ibu, tapi saya tidak pernah menjawab, tidak pernah menentang gitu, tapi saya juga tidak menuruti perkataannya gitu, dan saya dilarang untuk ikut Tuhan Yesus, tapi saya tetap memilih Tuhan Yesus gitu. Amin, amin. Terus ya tetap keluarga saya tetap mengakui saya gitu, tapi ya enggak gimana ya, tetap belum menerima sepenuhnya lah gitu. Saya tetap masih disindir-sindir gitu, masih tetap, tapi saya tetap milih. Saya bilang sama ibu, saya minta maaf Bu, saya tetap milih Tuhan Yesus, saya mau mengikut Tuhan Yesus, apapun dalam hidup saya tetap memilih Tuhan Yesus. Yes. Keluargaku enggak bisa ngomong apa-apa. Saya cuma mendoakan sama Tuhan bahwa saya percaya ketika satu orang diselamatkan, maka semua keluarga akan diselamatkan. Itu yang saya dapat. Amin, Dan amin. harus memikul salib gitulah
yang di sekitar apa yang saya alami, saya belajar untuk menerima legowo gitu dengan semuanya, walaupun itu memang tidak gampang, tapi saya tetap mau belajar legowo gitu, Bu. Itu sih Mbak Seri. Ya, semangat lo Bu Tika ya. Pokoknya terus dipertahankan ya. Walaupun hujan badai menerpa, jangan Asik. khawatir, ada tuh ya, ada Tuhan Yesus yang terus Mantap. menopang dari belakang. Wih, Betul. mantap. Semangat Bu Tika ya. Semangat, kita bertemu nanti bulan 6. Bulan 5. Yes. Oh iya, bulan 5, benar. Baik, ada lagi kah ibu-ibu yang lain? Bu Eti, Bu... Oh ya, oke. Bu Dede ya. Seperti biasa, sharing terakhir. Bu Tika Oh, emang Bu tinggal di Dede. mana gitu? Bu Tika tinggal di mana Bu Tika? Jepara kan? Parah. Jepara, Oh, Bu. berarti sama Bu Ayu ya? Ya. Oh, oke. Ini tadi serinya luar biasa ya. Saya sampai ketawa-ketawa Iya. tadi sendiri, apalagi tentang Bu Joli. Drakor. CEO. CEO jadi satpam itu saya ingat bisa itu ada saya nonton juga itu. CEO jadi Saya satpam nonton. akhirnya jadi CEO lagi. Tapi sebelnya kalau udah nonton kayak gitu teh ya, pas masa-masa lagi momen tegang-tegangnya saya skip langsung. Saya nggak suka yang tegang-tegang. Tadi tentang imamat ya, sebenarnya waktu saya baca awal, kok sampai segitunya gitu kan, di apa sih namanya, harus ada aturan. Ternyata kalau misal kita lihat, kan itu kan penyakit kulit ya. Penyakit kulit itu tuh kalau misalnya dilihat, awalnya kan dari kayak model panu, kudis gitu kan. Saya sampai mikir, iya kali ya, ada kurap, kudis, panu. Itu juga kan saat-saat sekarang itu ada gitu. Tapi tadi dijelasin lagi, kalau tidak terlalu dalam, berarti itu najis hanya dihususkan untuk diisolasi selama 7 hari. Saya sampai mikir waktu tadi baca, emang kalau nggak diobati bakal sembuh gitu? Kan menyebar ya. Tapi di situ disebutkan sama imam, ya udah nggak apa-apa. Nanti dilihat lagi 7 hari kemudian. Saya hanya mikirnya gini, zaman dulu mungkin nggak kenal obat kali ya, atau zaman dulu itu mungkin kontaminasinya tidak seperti sekarang. Kalau sekarang kan tidak kena obat, dibiarin 7 hari bukannya tambah sembuh, melebar yang ada kalau panu. Tapi kalau zaman dulu kan enggak. Dan ini yang luar biasanya lagi, ritual-ritual itu sendiri bukan dinyatakan oleh tabib tapi oleh imam. Jadi imam ini yang berhak mengatakan ini najis, ini penyakitnya Tidak. bahaya, atau ini penyakitnya menular dan semua itu semuanya imam gitu. Nah, mungkin satu saat akan dikembalikan lagi seperti itu barangkali ya. Tapi kalau misalnya kita perhatikan di sini, hal-hal yang kecil Tuhan pikirkan karena itu bagi Tuhan itu penting. Kalau misalnya bagi Tuhan itu penting, artinya Tuhan pasti akan menuliskan itu di dalam kitab imamat. Yang tadi kata Bu Lampita, imamat itu adalah mengenai kekudusan. Jadi memang itu tugasnya para imam. Dan kita tuh sebagai imam-imamnya Allah, yang kita juga harus mengatakan ini najis, ini nggak najis. Ini kudus, ini nggak kudus. Tapi mungkin level kita mungkin harusnya bisa sampai ke sana. Kita belajar untuk terus bisa ke sana ya. Nah, terus yang luar biasanya lagi kita baca tadi, mungkin ada yang menyimak juga. Ada pakaian, ada gedung atau bangunan yang juga disebutkan kusta gitu. Bahkan kalau misalnya mungkin kita perhatikan pernah lihat ya ada baju yang baju itu kena jamur-jamur begitu kan. Nah, bagian kita kan kadang-kadang kalau lihat baju yang berjamur itu oh ini berarti lembab. Ternyata kalau zaman dulu itu baju yang berjamur itu bisa juga diprediksi ini kusta, ini bukan. Kalau kusta harus disingkirkan, harus apa namanya dicuci dan sebagainya dengan ada ritual-ritualnya. Terus rumah juga. Kan kadang-kadang kita lihat rumah suka ada yang lembab-lembab kan. Nah, zaman dulu tuh ternyata yang begitu-begitu tuh diperhatiin. Saya hanya berpikir begini, oh mungkin karena di Israel itu cuacanya sama. Kalau di kita kan ada yang memang tingkat kelembabannya lebih lembab, ada yang enggak terlalu lembab dan sebagainya. Jadi mungkin beda-beda. Bersyukurnya aturan itu tidak digunakan sekarang. Kalau aturan itu digunakan sekarang, jebol kita ya harus beli rumah baru, harus ganti baju gitu kan dan sebagainya. Jadi bersyukur itu hanya dipakai di imamat di perjanjian lama dan itu sudah apa namanya diperbaharui pada zaman Yesus Kristus. Nah, terus yang ayat yang pasal yang ke-15 saya baca sampai detail tadi diulang lagi waktu Bu Joli cerita tentang lelehan-lelehan itu ternyata laki-laki juga mengeluarkan lelehan tapi ini tuh disebutnya penyakit kelamin. Nah, saya dapat impresinya begini.
penyakit kelamin, kelamin itu karena kita udah dewasa semua ya. Di situ tuh kan ada benih. Benih yang dititipkan Tuhan untuk akhirnya benih itu bisa, ingat Kejadian 1:26 kan, berkembang biaklah, bertambahlah, ya kuasailah. Nah, kalau misalnya laki-laki itu dalam tanda kutip dia sakit karena sesuatu hal yang tidak wajar, maka orang itu disebut cemar atau misalnya najis gitu kan, kata-katanya najis gitu kan. Dan perempuan juga sama. Kalau misalnya perempuan yang menstruasi biasa juga kan memang dia harus mengasingkan. Tapi kalau misalnya yang cemarnya ini karena satu dan lain hal penyakit yang dibawa dan akhirnya mengkontaminasi benih sehingga benih yang dilahirkan itu, benih yang dikeluarkan itu tidak lagi steril. Nah, maka maka kitab Imamat menyebutkan bahwa ini tuh najis gitu dan dia itu harus diasingkan. Jadi intinya ya kembali hal yang jasmani bisa sampai apa namanya eh, membuat hal rohani itu terkontaminasi gitu. Jadi intinya Tuhan tidak ingin adanya lahir anak-anak yang dalam tanda kutip cacat karena benihnya tidak sehat gitu. Nah, jadi makanya orang-orang yang seperti ini harus diasingkan dulu, harus di apa namanya? Isolasi dulu dan dinyatakan najis sampai dia benar-benar pulih. Nah, ketika dinyatakan pulih juga bukan oleh orang-orang sembarangan, imam yang harus menyebutkan, kebayang dong, diperiksa gitu ya. Oh, ini oke, udah nggak keluar lagi lelehannya, udah sehat gitu. Tapi itu tuh harus ada korban. Nah, ini korbannya itu yang luar biasa. Si imam juga harus apa namanya, meneteskan darah ke cuping. Nah, kan kalau bisa kita lihat cuping itu kan daun telinga ya. Daun telinga ini kan gunanya untuk mendengar kan. Kalau misalnya kita dengar bunyi, bunyi itu masuk kan ada pantulan, lewat pantulan dari daun telinga ini sehingga akhirnya bunyi itu bisa masuk ke dalam gendang telinga dan seterusnya. Kemudian tangan kanan. Tangan kanan ini kan berarti biasanya yang kita gunakan untuk melakukan banyak aktivitas. Dan kaki kanan. Saya hanya mikir, kenapa kok bagiannya kanan semua? Dari mulai bagian kepala kanan, tangan kanan, kaki kanan. Ternyata dibubuhkannya itu lewat tangan kiri. Jadi Tuhan itu memberikan satu sinkronisasi yang luar biasa. Jadi ya intinya kembali. Intisarinya kita harus dapat. Di zaman dulu Allah melakukan itu karena ada korban-korban yang waktu kita baca di awal, ada penghapus dosa, penghapus salah, terus unjukan, kemudian banyak korban yang lain. Nah, baru dibaharui itu di Lukas gitu ya, di Perjanjian Baru. Tadi kan ramai nih mengenai Lukas berapa tadi? Lukas 14 ya. Lukas 14 itu, tentang penyembuhan pada hari Sabat. Yesus sebenarnya nguji. Emang boleh nggak kalau misalnya kita nih, lagi ini hari Sabat. Kan hari Sabat itu sebenarnya nggak boleh ngelakuin apapun kan. Boleh nggak kita nyembuhin orang? Gak ada yang bisa ngomong kan. Terus akhirnya karena nggak ada yang bisa ngomong, ya kan itu orangnya lewat di depan mata, masa kita diem aja? Terus ada juga yang ngomong, Yesus malah ngomong. Terus kalau kita lihat saudara kita jatuh ke jurang itu pada hari Sabat, mau kita diemin aja? Kan enggak gitu kan. Akhirnya ini apa disembuhin sama Yesus. Nah, itu tuh sebenarnya sebagai satu apa ya namanya? Satu tindakan untuk mengatakan bahwa semua itu bisa terjadi atau semua itu bisa di cut off kalau memang Tuhan yang sudah bekerja, Tuhan yang sudah bertindak. Jadi kalau pantangan-pantangan itu kan dulu nggak boleh banget pada hari Sabat itu nggak boleh melakukan apapun. Tapi Yesus mengatakan, ya kalau memang kita bisa menolong, tolonglah. Nah, Sabat itu kan untuk Tuhan, bukan Tuhan. Sabat itu untuk Tuhan ya. Jadi intinya seperti itu yang dilakukan oleh Yesus. Dan lagi yang luar biasanya tadi udah disebutin sama Bu Lapita sama Bu Linda. Emang sih sebenarnya kadang-kadang kita hanya berpikir kita hanya melihat yang selevel. Tapi di sini yang luar biasa. Awalnya memang yang diundang itu orang kaya. Tapi di sini mereka semua bernegosiasi atau dengan kata lain mereka semua beralasan sampai akhirnya hal yang nggak penting pun dijadikan penting gitu. Kalau misalnya kita lihat alasan-alasannya tuh yang aneh. Saya baru dapat ini, saya baru kawin, saya baru ini dan seterusnya. Sampai akhirnya si orang kaya ini kan itu digambarkan sebagai alasan sendiri. Dia marah. Ya udah kalau gitu undang semua orang. Orang miskin, orang yang ada di pinggir jalan. Terus apa namanya? Bujangnya ini ngomong, masih banyak sisanya tuh. Ya udah, undang semuanya, undang semua tanpa melihat siapa yang diundang.
Nah, kita tuh ada di kalangan ini sebenarnya, di kalangan orang-orang miskin yang ya miskin secara rohani kita nggak ngerti banyak, tapi akhirnya Tuhan memberikan undangan dan kita itu diberikan undangan. Sama seperti halnya di Mazmur 23, diberikan hidangan di depan para lawan-lawan kita. Amin. Terus di situ tuh tapi ada satu, nanti dibaca di berikutnya. Ada satu yang tidak berpakaian pesta. Berarti sebenarnya orang miskin itu pun ketika dia menerima undangan orang kaya itu pun dia menyiapkan Pakaian diri. rapi, Ya, pakaiannya pakaian pesta. Meskipun mungkin pakaian pestanya tidak semewah yang sederhana. orang kaya, tapi ketika si tuannya ini melihat ada satu orang yang nggak pakaian pesta, diusirlah. Di sana akan terdapat ratapan dan kertak gigi, kan katanya gitu. Jadi kembali luar biasa gitu. Semua ini dibukakan bagi kita sebenarnya untuk menyiapkan kita supaya kita juga nggak pandang bulu ya Bu Linda, benar ya. Ya kalau misalnya diajak dance orang lugu ya nggak bisa Bu. Saya bisa. Jadi intinya kembali itu tuh sebagai satu apa ya kalau dibilang gambaran buat hidup kita selama ini. Terus kalau misalnya kita lihat Lukas 15 juga luar biasa. Orang yang punya banyak dirham, hilang satu dirham dicari, dan kita juga sama. Kalau misalnya kita tahu nih di dompet kita ada uang, tapi asal hilang berapa teh, kita nyari kemana, diinget-inget, mungkin hilang sih enggak, tapi kita lupa atau kecepatan tangan. Itu juga sama. Dan Allah juga mengumpamakan begitu. Sama seperti halnya orang yang kehilangan dirham, terus anak yang hilang, dan yang luar biasanya di anak yang hilang ini, sebenarnya kan si bapak itu membagikan. Nah, ketika bapak itu membagikan, si bungsu mah tahu, dia ambil. Si sulung, dia nggak tahu kalau udah dibagi sama bapaknya. Akhirnya sebenarnya dua-duanya itu tidak bisa menikmati. Yang paling parahnya, si sulung ada di rumah bapak, tapi dia nggak nikmatin. Itu yang paling parah gitu. Sementara si bungsu udah ngabisin tuh semua uangnya dia. Tapi dia balik lagi, dia istilahnya di sini ada apa sih namanya bangkit dan berbalik kembali. Dan lihat di sini siapa yang datang duluan. Bukan si bungsu yang datang duluan lari ke bapaknya, tapi bapaknya yang lari duluan ke si bungsu. Di sini yang luar biasa. Berarti seperti itulah Allah kita. Allah kita itu menyambut ketika kita datang sama dia. Allah kita itu menyambut luar biasa. Bapak kita tuh menyambut kita dengan luar Amin. biasa. Ada Amin. satu sukacita yang luar biasa. Makanya tadi saya lihat Ibu siapa? Ibu Tika ya. Bapak itu luar biasa menyambut Bu Tika ketika Bu Tika percaya sama Yesus. Dan percaya Yes. satu orang bertobat, Amin. maka dia dan seluruh isi rumahnya akan diselamatkan asal Bu Tika percaya. Amin. Jadi ini yang dia tindakan Bapak. Ketika anak bungsu datang, dia nggak merasa, ih bau kandang babi kan kadang-kadang kita, ih bau banget ini. Tapi nggak, dia cium, dia nggak peduli itu tuh udah nggak mandi berapa kali, udah dari kandang babi tuh bau kan. Terus Bau dia cium, sekali. dia peluk, bau banget ya Bu Eni. Ih, bau Tapi pisan. dibersihin dan sebagainya, diberi ini dan dipestain. Coba bayangin, ada nggak Sirik orang tua yang pisan seperti eta itu? lanceukna. Sirik Dikasih pisan eta. cincin, Dan yang luar biasa nih, dikasih si kakaknya nggak nanya langsung ke bapaknya. Aneh kan? Iya. Dia malah Bu, nanya ke kakak. Bu Dede, saya Iya, Bu. potong. Saya tuh ada di pihak kakaknya itu sebenarnya mas saya teh. Oh gitu. Kesel, sebel, mangkel. Kenapa? Bener. Karena ngelihat kebejatan moral adiknya itu ya. Tapi setelah dilihat ke sisi rohaninya bahwa itu tuh perumpamaan tentang Bapak memperhatikan kita gitu, anak-anaknya. Ada yang dekat dengan Bapak tapi tidak mengerti, kata Ibu. Siapa tadi? Ida. Tidak mengenal Bapaknya. Ada yang jauh, udah habis-habisin harta Bapaknya. Dia mau berbalik arah 180 derajat, lalu malah disambut Bapaknya ya. Aduh, saya sebenarnya mangkal pisan dah, Bu. awalnya saya juga sama gitu loh. Kenapa sih saya itu tuh orang tuh udah ngabisin uang malah datang lagi. Tapi itu tuh kita. Iya. Betul, Bu. Ya itu tuh kita tuh kadang-kadang tuh nggak tahu bahwa kita tuh udah diberi kasih karunia, tapi kita nggak peduli dengan kasih karunia itu, cuek-cuek Nah, aja dia. gitu kan ya. dia. Pas udah kita akhirnya kelelahan, baru aja berdarah-darah gitu kan datang, Bapak tolong. Bu Dede, jadi sekarang kalau saya bilang yang cerdik, yang cerdas adenya ya.
Iya. adiknya. Adiknya dia udah menikmati semuanya. Udah gitu datang disambut pula. Disambut, dikasih ini, kasih itu. Mantap. Mantap. Tapi kita jangan kayak adiknya dulu lah. Jangan. Tapi Jangan. kayaknya kita proses itu. Tapi Bisa kalau di Bu Dede, halo, Apanya? halo. Bu, enggak dia Ah. ngabisin uang. Ya, habisin. Ingat. Dia kan habisin duit, terus dia setiap hari hari lepas hari dia hitung dari 100 lembar tinggal 98, dia tetap berdoa tuh. Tinggal akhirnya dia yakin gue udah doa ini bapak gue pasti bapak gue baik. Dia cerdik gitu, cerdas, penuh hikmat. Abangnya Untungnya di firman Tuhan nggak ada tuh tertulis dia berdoa. iya, itu tambahan positif dari aku, Bu Dede. Oke. Dan Ya untungnya Bu Linda positif tuh thinking Bu Eti. Oke. aduh, Iya. Luar Itu biasa sih deh. mungkin. Heeh. ya luar Gimana biasa Bu ya. Eti? Luar biasa sekali, Bu. Kehidupan ini. Iya. Iya. Ya, itu aja Bu Joli. Iya, makasih Bu Dede ya atas pencerahannya seperti biasa ya. Ulasan imamat dengan Lukas ini ya. Nah, itu tadi ibu-ibu yang terakhir tuh. Bapak menyambut kita secara luar biasa ya ketika Iya. kita misalnya kenyataannya kan gini nih, banyak orang yang merasa aduh aku tuh udah berbuat dosa, aduh aku tuh begini jadi terlalu menghakimi diri sendiri, pada akhirnya tidak mau, malah justru menjauh gitu ya. Justru menjauh, padahal ya itu tadi Bapak kita itu menyambut kita. Wow, bahagia banget kalau ada yang mungkin dia sudah berlumpuran dosa, entah apa aja lah, dia buat terus kembali, sebenarnya menyambut kita ya. Ini yang harus banyak kita kasih tahu, karena banyak sekali orang-orang itu ya yang di luar sana yang tidak mengerti firman. Sebenarnya dalam hati tuh kepengen banget, saya tuh rindu sebenarnya mau masuk ke gereja, Bu, tapi saya tuh merasa kalau ingat saya itu gimana dosa saya tuh, saya mau masuk ke gereja itu tuh malu sendiri. Nah itu malu sendiri padahal hatinya rindu, yaitu tadi ya, Terintimidasi. terintimidasi, dia terlalu menghakimi diri sendiri, padahal itu tadi, itulah tugas kita tadi yang menerangkan mengenai perumpamaan ini, bahwa Bapak itu tetap menyambut kita ya, seperti apapun yang terjadi dengan diri kita, masa lalu kita itu pintu dia itu tetap terbuka lebar ya. Itu. Baik, terima kasih Bu Dede ya untuk pencerahannya. Baik Ibu-ibu, kita kasih hari yang luar biasa ini. Bisa minta Bu Mensi doa tutup? Monggo Ibu Mensi. Ya Bu. Haleluya. Baik Ibu, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Segala puji syukur kami panjatkan ke hadapan hadirat-Mu ya Bapa di surga, Bapa yang selalu baik dan selalu memberkati kami dalam segala hal kehidupan kami. Pada malam hari ini Tuhan Yesus, kami boleh membaca merenungkan firman-Mu untuk menjadi pedoman dalam kehidupan kami, di tengah-tengah kehidupan kami yang penuh dengan berbagai macam masalah. Tuhan, kami malam ini dikuatkan dan malam ini kami diingatkan Tuhan untuk terus mengandalkan Engkau Tuhan, kembali kepadamu ya Tuhan. Tuhan sendiri mengingat kami dari hal-hal yang kecil pun, Tuhan selalu mengingat kami. Biarlah kami tetap setia, rendah hati, dan hidup kudus di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Dan juga Bapa, kami mohon kepadamu ya Bapa, biarlah Tuhan kami terus belajar mengenai Engkau Tuhan, mendekat kepadamu Tuhan, dan komunitas kami ini semakin kami bertumbuh di dalam Engkau Tuhan, semakin menguatkan satu sama lain, menjadi terang di tengah-tengah kehidupan kami. Juga Tuhan, kami membawa Bu Joli ke dalam tangan-Mu Tuhan, yang selalu memimpin, selalu mengingatkan kami untuk terus berkumpul dan membaca firman-Mu. Kiranya Tuhan, Engkau memberi anak-Mu ini hikmat pewahyuan, dan semakin hari Tuhan memberkati setiap pelayanannya dalam pekerjaan rumah tangganya, bahkan apa yang dilakukan dikerjakan Tuhan berkati. Bapak, Ibu-ibu yang ada di Zoom ini juga Tuhan, dari
berbagai macam masalah maupun pergumulan hidup, bahkan doa-doa yang belum terjawab Tuhan. Malam ini Tuhan kami percaya Engkau sudah menjawab setiap doa-doa ibu-ibu dan Engkau akan memberkati kami semua dalam setiap usaha pekerjaan kami, pelayanan kami masing-masing, keluarga kami masing-masing. Sehingga Tuhan semakin hari kami dipelihara dan kami terus bertambah-tambah hikmat untuk mengenal Engkau lebih lagi Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, inilah doa dan permohonan kami. Kami percaya Tuhan Yesus bahwa Engkau malam ini akan menyertai kami dalam istirahat malam kami, sehingga besok pagi Tuhan kami bangun dengan salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin.